Kegiatan kita tadi sudah berjalan tentang pengisian kuesioner, kemudian dilanjutkan dengan wawancara aktor. Nah sekarang kan nanti namanya wawancara aktor dengan dulu baru wawancara aktor. Berarti pertama mengisi kuesioner. Baiklah Bu Dwi, kita tiba saatnya untuk melakukan coaching review pembelajaran selama ini. Jadi coaching pendampingan individu yang terakhir. Nah, tak terasa sudah 6 bulan mau berakhir. Jadi kita mulai ini Bu Dwi. Yang pertama review proses pembelajaran selama 1 bulan terakhir ini. Proses apa saja yang sudah berjalan kemarin Bu Dwi? Yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini yaitu melaksanakan program yang berdampak kepada murid, yaitu dengan adanya program Gebulimu, Gerakan Budaya Literasi, sebagai bentuk implementasi dari aksi nyata 3.3. Selain itu juga melakukan identifikasi mengenai pemetaan aset. Jadi berkolaborasi bersama warga sekolah untuk memetakan aset atau kekuatan sumber daya yang dimiliki di sekolah. Begitu Bu Dwi yang sudah berjalan 1 bulan terakhir. Nah, sekarang yang menjadi rencana tindak lanjut yang sudah dilakukan kemarin sebagai RTL pendampingan 5 kemarin. Yang menjadi rencana tindak lanjut yaitu melaksanakan aksi nyata yang dari 3.3, yaitu merancang program yang berdampak pada murid, yaitu mengenai gerakan budaya literasi, yaitu serta melakukan diskusi pemetaan aset kembali seperti itu. Jadi ada rencana kemarin sudah kita lakukan beberapa hari yang lalu. Capaian apa yang sudah diperoleh selama 1 bulan terakhir? Selama 1 bulan terakhir ini capaian yang diperoleh yaitu melakukan identifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah tadi Bunda mengenai pemetaan aset. Selain itu juga melaksanakan program yang berdampak pada murid, yaitu program Gebuli, Gerakan Budaya Literasi. Terima kasih Bu Dwi. Dari SD Negeri Balaja 3. Selamat pagi Bu Nurul. Selamat pagi Bu Ruben. Terima kasih sudah membersamai Bu Dwi Arif. Hari ini kita akan melakukan refleksi penilaian pemetaan aset terhadap panjenengan sebagai perwakilan aktor yang ikut
Jodika ini? Ya, kami bersama teman-teman tentunya berkolaborasi nih Bu untuk menentukan aset yang ada, dan yang saya lakukan ya itu tadi mengajak rekan-rekan sejawat untuk berkolaborasi dan mengidentifikasi apa saja yang tidak muncul atau aset-aset yang di sekolah itu yang belum kita list dalam kepemilikan di SD itu apa saja gitu. Tentunya dengan metode kita menggunakan sistem Bagja itu dan dengan membuat pertanyaan dan pengambilan pelajaran serta menggali mimpi dan menjabarkan rencana lalu mengatur eksekusi, saya meminta bantuan kolaborasi dengan teman-teman di SD Manado Jodika. Berarti Bu Nurul kemarin mengikuti rapat dipandu oleh Bu Dwi sebagai CGP. Bu Dwi sudah menggunakan alur Bagja dalam mengajak berkolaborasi teman-temannya untuk mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah. Nah, setelah itu apakah berhasil mengidentifikasi seluruh aset-aset yang ada di sekolah? Sebenarnya masih kurang sempurna ini Bu ya, karena banyak sekali kendala tentunya yang dihadapi dalam melakukan identifikasi tersebut, dan terkadang masih hanya memusatkan perhatian pada kekurangan saja tanpa menggali terlebih dahulu, jadinya itu kendalanya. Tetapi untuk mengatasi tentunya kita juga ada trik, ada trik atau ada cara untuk mengatasi itu ya, dengan kita mengatasinya dengan mampu memandang segala aset itu dari sumber kegunaannya itu dan kekurangan yang ada itu digunakan untuk bagaimana dan memandang bahwa aset itu masih memiliki kekurangan dan perlu ditingkatkan dan atau bahkan ditambah dan dimunculkan sehingga sekolah itu nanti akan pada pemanfaatannya dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki tidak akan mengalami kendala atau kekurangan lagi. Untuk berhasil mengidentifikasi, mengatasi tantangan waktu proses identifikasi, kemarin prosesnya berjalan lancar begitu ya Bu. Apakah langsung mindset teman-teman itu sudah sama atau perlu diluruskan dulu? Tentunya perlu ada kelurusan, perlu ada menyamakan persepsinya tersebut, dan untuk menyamakan tentunya kita harus sama-sama bagaimana toh ini untuk menggali aset-aset yang ada di sekolah ini, ayo kita temukan bersama-sama ya, menyamakan persepsi dipandu dengan menggunakan alur Bagja, sehingga tantangan-tantangan yang ada di proses pemetaan itu bisa diatasi. Setelah melewati proses diskusi, proses identifikasi, akhirnya berhasil. Bagaimana perasaan Bu Nurul dan teman-teman sudah berhasil mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Ya, tentunya kami sangat merasa senang dan dari pengalaman itu tadi untuk merancang program sekolah yang berbasis adanya masalah dan kekurangan, dan nantinya juga akan berakibat beberapa program sekolah tidak berjalan sesuai harapan. Jadi karena tidak relevan dengan perkembangan sekarang, makanya dengan adanya proses dari Bagja tadi kita dengan mengenal materi pendataan aset berbasis keunggulan membuat kami sadar bahwa aset-aset yang berharga di sekolah itu memang harus perlu digali, dan itu sangat penting sekali untuk kemajuan sekolah. Berarti luar biasa ya proses kemarin. Perasaannya senang, udah berhasil, dan akhirnya terbuka pandangannya tentang sumber daya yang ada di Manado Jodika.
apa pertimbangan? Iya, kami dalam menentukan sumber daya sekolah yaitu dengan teknik asosiasi, yaitu tentang dengan biotik dan abiotik yang ada di lingkungan sekolah. Selain itu juga ada pendataan berdasarkan atas kekuatan dan juga keunggulan aset yang ada. Jadi apa namanya itu, biotiknya itu ya kita sumber manusia sumber daya manusia itu sendiri, dan yang untuk yang abiotiknya ya lingkungan, aset-aset dari finansial, dari lingkungan sosial, dan itu tadi yang termasuk 7 aset itu tadi yang kita data. Ya, awalnya dibedakan menjadi dua dulu, Ya. biotik sama abiotik. Dari situ diidentifikasi sampai direntret, terus dikumpulkan dari sesuai 7 modal aset. Iya. Nah, berarti pertimbangannya adalah asas asosiasi. Pertimbangannya adalah asosiasi. Nah, sekarang setelah sukses ini mengidentifikasi dengan pertimbangan tersebut, apakah masih terdapat aset-aset yang ternyata belum masuk dan terselek dari proses diskusi kemarin? Ya, sebenarnya masih ada salah satu sumber daya yang belum dimanfaatkan, yaitu pada waktu masa pandemi itu kita itu menemukan di beberapa lingkungan kita itu belum bekerja sama mungkin dengan pihak tenaga kesehatan, pihak linmas ya, lingkungan masyarakat, desa, atau mungkin Babinsa. Nah, di situ kita belum menerapkan kerjasama dengan apa namanya, dengan kental, maksudnya dengan belum bisa iya yang intens itu belum. Jadi kita mungkin kalau hanya waktu ada program imunisasi atau apa itu kita baru minta kerjasama dengan tenaga kesehatan yang cuma kalau sudah ya sebelumnya, terus untuk kelanjutannya belum, atau untuk kedisiplinan misalnya untuk mendisiplinkan anak-anak kita perlu bantuan Babinsa atau penyuluhan, itu kita belum keinginan seperti Belum itu. ada MOU yang pasti antara sekolah yang tiap tahun misalkan kegiatannya ini. Padahal bentuk kerjasama dengan instansi yang terkait itu termasuk salah satu modal aset. Luar biasa. Berarti kemarin diskusi berjalan dengan baik dan dapat ilmu bagja itu. Setiap program alur berpikir kita lebih mudah dengan menggunakan alur bagja. Terima kasih sudah mendukung Bu Dwi dalam pendidikan, menerapkan hasil belajarnya di DPP tentang pemetaan aset. Terima kasih. Ilmunya yang sangat luar biasa jadi tahu. Terima kasih Bu. Sampai di sini untuk refleksi dengan teman sejawat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah Bu Dwi, refleksi bersama Bu Nurul sebagai perwakilan salah satu aktor pemetaan aset sudah selesai tadi. Sekarang kita masuk ke bagian akhir pendampingan. Nah, sebelum bagian akhir kita refleksi, masih ada satu hal yang harus kita diskusikan, yaitu tentang persiapan panen karya nanti sekitar tanggal 3 tanggal 4 Juni. Ide apa saja yang panjenengan punya untuk panen karya besok itu? Ya, untuk panen karya di Lokakarya yang ke-7 ya, saya rencananya yaitu menampilkan aksi nyata di 3.2, yaitu mengenai pemetaan aset. Itu yang pertama yang ingin saya tampilkan mengenai
konsepnya tentang pemetaan aset dulu. Nah, setelah itu nanti berarti berupa PPT udah. Jadi berupa PPT bagaimana nanti aset itu seperti apa, terus kemudian nanti macamnya aset itu yang seperti apa. Nah, nanti untuk produknya itu saya rencananya ingin membuat semacam poster seperti itu untuk produknya. Tetapi untuk yang lainnya saya membuat PPT. Iya. Jadi hasil pembelajaran produknya berupa poster Posternya dipasang, pasang. kemudian proses untuk menghasilkan produk itu panjenengan siapkan di PPT. Iya. Ada tambahan lagi mungkin ide-idenya? Sementara itu udah. Nanti mau kerjasamanya dengan teman yang satu stand Iya. dari kelas lain. Iya. Semoga nanti berjalan lancar ikhtiar kita di mengakhiri PGP panjenengan. Ya, Oke, sekarang refleksi proses pendampingan hari ini, Bu Dwi. Hal apa yang paling menarik dari pendampingan ke-6, pendampingan terakhir hari ini? Iya. Yang paling menarik dari pendampingan itu yaitu mengenai mengetahui feedback dulu. Jadi setelah adanya pengisian kuesioner, saya semakin tahu kelemahan yang perlu saya nanti tingkatkan untuk kedepannya, mulai dari pengisian dari kepala sekolah, kepala sekolah, rekan sejawat dan siswa yang tentunya nanti saya gunakan sebagai cermin untuk kedepannya akan lebih bagus lagi, Bunda. Selain itu juga dari motivasi dari Bunda Masrulin mengenai nanti supaya kedepannya lebih bagus seperti itu, ya, terutama untuk diri saya, dan tadi Bunda Masrulin juga memotivasi kepada teman-teman saya supaya nantinya juga ikut dalam program PGP ini yang ilmu yang didapatkan sangat luar biasa sekali seperti itu. Merasakan gitu ya. Iya. Kenapa hal tersebut membuat menarik buat panjenengan? Karena dengan adanya kegiatan ini, Bunda, kegiatan PGP ini yang tentunya tidak bisa didapatkan di bangku perkuliahan, jadi ilmu-ilmu yang ada di program PGP ini sangat luar biasa sekali yang bisa kita gunakan, kita diimplementasikan di sekolah. Seperti contohnya tadi untuk kegiatan pembelajaran berorganisasi, KAC, pemetaan aset yang semulanya tadi di sekolah ini tidak ada hal yang semacam itu, sekarang sudah ada. Tidak lupa juga dalam penentuan visi misi tentunya. Nah, itu yang awalnya yang tahu visi misi itu hanya operator. Nah, sekarang untuk menentukan visi misi kita dudukkan bersama kepala sekolah, sejawat seperti itu. Itu ya. Iya. Jadi yang paling berkesan itu ya. Iya, yang paling berkesan. Sekarang ini saya mohon kritik dan saran buat saya sebagai pengajar praktik ini. Jadi selama ini mulai dari PI 1 saya hadir berkunjung ke sekolah panjenengan Balirejo 3 ini dari mulai PI 1 sampai hari ini PI 6. Apa yang menurut Bu Dwi yang sudah baik dan harus saya pertahankan ke depannya, dan apa yang harus saya perbaiki untuk misalkan nanti kita kan tugas kita sebagai guru mendampingi, mendampingi siswa maupun rekan sejawat. Iya, gini Bunda, untuk yang perlu dipertahankan, maksudnya ya sudah hal yang baik. Yang pertama sudah telaten, apalagi saya ini masih lelet Bunda, jadi sudah telaten memberikan motivasi, memberikan masukan, yang terkadang saya juga ceroboh juga karena saya itu tiba-tiba terus tapi terkadang juga kepleset juga. Nah, Bunda Masrulin sudah memberikan motivasi banyak sekali, memberikan masukan banyak sekali kepada saya khususnya dan kepada teman-teman tadi. Jadi sangat luar biasa sekali Bunda. Semoga nanti untuk kedepannya Bunda Masrulin juga telaten dalam memberikan bimbingan kepada CGP yang lain, CGP di angkatan selanjutnya. Masih jadi PP. Nah, terus kritiknya ini saya tunggu ini PI yang terakhir dengan PI 6
hari ke-8. Saya mohon ada kritikan yang akan saya ingat untuk Apa ya Bunda? Kritikannya Bunda sudah sempurna. tidak ada yang sempurna milik Allah. Tidak ada Bunda. Kritikannya sudah bagus sudah. Tidak ada. Aduh, Ya. jadi saya harus tetap mawas diri nih. Kalau tidak ada kritikan itu malah bahaya. Tidak sudah luar biasa sekali Bunda. Jadi apa yang sudah saya lakukan selama ini menurut panjenengan sudah pas, berarti saya harus bertahan di fase itu. Ya. Apa tadi telaten, harus tetap telaten, tetap Selalu memberikan motivasi. dan penguatan. Ya, oke, Bu Dwi. Di akhir pendampingan ini, terakhir saya meminta maaf misalkan ada dalam pendampingan selama ini ada salah tutur kata, salah tingkah laku saya, atau saya kurang bagaimana secara tingkah laku, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama Bunda, saya juga seperti itu. Karena banyak sekali kekurangan yang saya miliki, ya saya terlalu lemot atau seperti apa, saya mohon maaf. Mudah-mudahan Mas Roy. Sama-sama, semoga kita tetap menjadi saudara ke depannya walaupun PGP sudah berakhir, tapi persaudaraan kita tidak berhenti di sini. Iya. Ya. Demikian PI 6 hari ke-8, berarti CGP yang ke-8 bersama Ibu Dwi Arif sudah selesai. Berarti kita masih proses pendampingan lagi, tapi untuk persiapan lokakarya panen hasil karya. Terima kasih sudah bersama selama pendidikan guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Blitar. Sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.